Lama banget sih dia di dalam kamar mandi. Lagi ngapain sih dia? Ocehan Misa yang sudah hampir setengah jam menunggu Arga keluar dari dalam kamar mandi. Dia merebahkan kembali tubuhnya di atas kasur dengan posisi terlentang menatap lurus ke langit-langit kamar. Misa, panggil Arga dari dalam kamar mandi terdengar cukup jelas. Misa melirikkan mata ke arah pintu tertutup. Kayaknya tadi ada suara deh yang manggil. Misa, Arga kembali memanggilnya. Ah, beneran dia memanggilku. Ada apa ya? Dia bangkit dari tiduran menatap ke arah pintu kamar mandi. Misa, Arga lagi-lagi memanggil. Iya, aku akan ke sana. Misa menyahuti sembari turun dari ranjang berjalan menghampiri asal suara. Di dalam kamar mandi. Ada apa sih? Kenapa pagi-pagi sudah teriak begitu? Tanya Misa yang sudah memasuki kamar mandi. Arga tak menjawab pertanyaan itu, dia malah memberikan sikat gigi beserta pasta gigi. Sikat gigiku? Hah? Kamu kan punya tangan, jadi bisa kan sikat gigi sendiri? Tanganku kram. Arga mengedikan sebelah bahu di mana tangannya memerah bekas korban bantal. Misa melirik ke arah tunjuk tersebut. Kok bisa kram gitu sih? Emang kamunya habis ngapain? Dia bertanya sambil mengambil alih sikat gigi dan menempeli dengan pasta. Jangan banyak tanya, lakukan saja. Iya deh. Sebal Misa dan berjinjit. Mendongakkan kepala mulai menyikat gigi Arga dengan gerakan pelan akibat kesusahan karena tinggi dia tidak sebanding. Melihat itu Arga malah tersenyum kecil sembari menepuk meja wastafel. Naiklah, Misa melirik ke arah tempat yang ditepuk itu. Ini terlalu tinggi, mana bisa aku naik? Dengan gerakan tiba-tiba Arga merangkul pinggang ramping gadis itu dengan sebelah tangannya yang tidak sakit lalu... Hei! Bekik Misa saat diangkat dan sudah duduk di atas meja wastafel. Kamu bilang tanganmu sedang kram. Namun dengan tiba-tiba lagi Arga langsung merapatkan diri di antara kedua kaki Misa dan memeluk pinggang ramping itu. Hei, kamu, teruskan. Titah Arga menuntun tangan gadis itu yang sedang memegang sikat gigi ke mulutnya. Nyebelin, kamu berbohong. Aku tidak berbohong, jawab Arga kembali memeluk pinggang ramping gadis itu. Tapi tanganmu baik-baik saja dan buktinya tadi bisa mengangkatku. Ini tanganku yang kram. Arga mengedikan bahu sebelah kanan. Misa menatap diam sejenak lalu dengan sengaja dia memukul cukup keras tangan Arga. Ah, ringis Arga merasakan berdenyut nyeri, membuat gadis itu panik. Beneran ini lagi sakit? Yang dibalas manggutan tipis dari Arga. Sekarang cepat sikat gigiku. Iya deh. Misa menunjukkan sederetan giginya untuk memperagakan agar Arga mengikuti. Dengan nurut Arga membuka bibir dan melakukan hal yang sama menunjukkan sederetan giginya. Lalu dengan telaten Misa mulai menggerakkan tangan menyikat gigi lelaki itu. Dan Arga dengan asik memperhatikan wajah cantik yang begitu dekat itu dengan jemari tangan memainkan rambut panjang Misa. Setelah selesai menyikat gigi dan mencuci tangan, Misa berbalik hendak keluar kamar mandi namun tiba-tiba... Tunggu, suara Arga menghentikan pergerakan. Misa menoleh menatap tanya. Apa? Kenapa? Bantu aku mandi. Hah? Enggak mau, mandi saja sendiri. Secepat kilat Misa berbalik menarik pintu dan keluar kamar mandi. Helaan napas panjang Arga menatap pintu yang sudah tertutup rapat itu. Langkah mandi bersama gagal. Di depan teras rumah, seperti biasanya Misa tengah mengantar sang suami untuk keberangkatan bekerja. Tuan, heran sekretaris Tang melihat sang majikan masih betah berdiri di teras. Kamu nungguin apa sih? Nggak takut telat tah? Sekretarismu sudah membukakan pintu mobil tuh. Misa mengedikan dagu ke arah mobil dengan pandangan menatap lelaki jangkung di hadapannya. Namun Arga tidak menjawab. Perlahan dia menundukkan kepala dengan tubuh sedikit dicondongkan ke depan agar bisa mensejajarkan wajahnya dengan wajah Misa.
membuat alis gadis itu berkerut bingung menatap waspada. Apalagi yang akan kamu lakukan? Morning kiss, ucap Arga sembari menunjuk bibirnya sendiri. Hah? Tertegun Misa menatap dengan mata melebar. Dari mana dia bisa tahu morning kiss segala? Misa, Arga kembali menggerakkan telunjuk ke bibir agar segera dipenuhi keinginannya. Misa mengalihkan tatapan ke arah lain. Tidak bisakah kita lakukan hal seperti itu di dalam kamar saja? Di sini banyak orang dan tempat ini terbuka. Mendengar ucapan itu, Arga langsung melirik wanita parubaya yang sebagai kepala pelayan di belakang Misa. Bian, isyarat mata Arga. Baik tuan. Bian yang mengerti kode tersebut segera memerintahkan para pelayan untuk berbalik badan, begitu pula para penjaga rumah. Kembali Arga menatap gadis di hadapannya. Sekarang kau bisa memberiku ini. Dia menunjuk bibirnya lagi. Tapi dia melihat kita. Misa melirik ke arah pelataran rumah. Arga yang tahu siapa yang dimaksud istrinya itu. Tang, iya tuan. Dengan nurut sekretaris Tang membalikkan badan menghadap ke mobil. Niat banget sih dia, gumam pelan Misa melirik sekitar. Arga menangkup kedua sisi wajah gadis itu agar mengarah ke arahnya. Sudah bisa kau berikan? Hembusan napas panjang Misa sejenak menatap diam. Apa boleh buat deh. Dengan gerakan secepat kilat Misa berjinjit mendekatkan wajahnya pada wajah lelaki itu hingga cuk. Akhirnya dia melabuhkan bibir di sebelah pipi Arga. Alis Arga sedikit mengernyit merasa tak puas. Beri aku di sini. Dia menunjuk ke bibir. Udah sih, sama aja kan morning kiss. Sebal Misa. Di buku morning kiss harus dilakukan di sini. Arga masih kekeh menunjuk bibirnya. Sama aja tahu, tolak Misa memalingkan muka. Desah pelan Arga lalu dengan tiba-tiba dia meraih dagu gadis itu dan cuk, dia melabuhkan bibirnya ke bibir Misa dan memberinya sedikit lumatan. Yang seketika gadis itu terbelalak terpaku membeku. Segera Misa mendorong dada Arga. Apa yang kamu lakukan? Arga terkekeh senang sembari mengusap sudut bibir dan mendegakkan kembali punggungnya. Mengajarimu morning kiss yang benar. Wajah Misa sudah sangat merah padam mengalihkan tatapan ke arah lain saking malunya. Bagaimana bisa kamu lakukan hal itu di tempat terbuka seperti ini? Tangan Arga terulur mengusap puncuk kepala gadis itu sembari merundukkan mendekatkan wajahnya ke sisi wajah Misa dan membisikkan kalimat. Mulai besok kau yang harus lakukan morning kiss secara benar. Kamu ya? Tercekat Misa saat secara kilas Arga mengecup sebelah pipinya. Aku berangkat kerja dulu. Setelah puas mengejutkan jantung sang istri, Arga berbalik berjalan ke arah pintu mobil terbuka. Misa masih terpaku di tempat dengan kedua bola mata menatap ke arah pria yang sudah terduduk di kursi mobil. Dasar singa mesum, gumam Misa saat melihat senyuman di wajah Arga sebelum akhirnya pintu mobil tersebut tertutup rapat. Mobil hitam itu mulai melaju meninggalkan kediaman Saputra, yang kini mobil tersebut telah melesat melaju dengan kecepatan sedang di jalanan. Di dalam mobil, terlihat jelas Arga masih mengembangkan senyuman bahagia. Dia merogoh sesuatu dari balik jas dan mengeluarkan sebuah buku bersampul putih. Merasa ada yang aneh dengan tuannya, sekretaris Tang melirik kaca depan untuk melihat keadaan orang yang berada di kursi belakang. Dia tersenyum lebar begitu. Apa ada hal bahagia yang terjadi? Batin Tang menatap heran. Arga membolak-balikan buku bersampul putih yang ada di pegangan tangannya itu. Lalu dia menciuminya beberapa kali dengan senyuman terus mengembang di bibir. Sekretaris Tang yang melihat itu mengernyitkan alis merasa aneh akan sikap sang majikan. Tuan, sadarlah dengan sikapmu sekarang, itu sangat memalukan. Tang, panggil Arga tanpa mengalihkan tatapan dari buku bersampul putih itu. Iya tuan. Buku ini cukup ampuh juga. Dalam sehari aku bisa lebih dekat dengan dia. Ujarnya senang. Baguslah jika sesuai keinginan tuan.
Arga membuka setiap lembaran kertas di buku dan mulai membaca lagi dengan tatapan serius. Dia tampak berpikir sejenak, kemudian menatap ke arah depan. Tang. Iya tuan, sahut sekretaris Tang dengan tatapan tetap fokus mengemudi. Di buku ini dituliskan kalau sang suami harus membelikan hewan atau benda favorit sang istri sebagai hadiah kejutan. Kira-kira hewan dan benda favorit istriku apa ya? Setahu saya hanya tanaman anggrek yang disukai Nona Romisa. Tidak ada hal lainnya lagi. Timpal Tang santai. Arga kembali membaca tulisan di buku. Bukan anggrek saja yang dia sukai. Lantas apa lagi? Sepertinya seekor singa juga termasuk hewan favoritnya. Celetuk Arga sembari membuka lembaran baru di buku. Mendengar hal itu, sekretaris Tang tampak sedikit tertegun. Singa? Apa benar Nona Romisa yang terlihat peminim dan sederhana begitu menyukai hewan buas itu? Rasanya sulit dipercaya. Dengan ragu Tang melirik kaca depan. Apa tuan sudah memastikan terlebih dahulu kalau Nona menyukai seekor singa? Arga mengangguk yakin. Setiap dia tertidur selalu menyebutkan nama hewan itu. Bukankah artinya dia sangat menyukai singa? Benarkah? Rasanya aku masih tidak percaya, tuan. Batin sekretaris Tang kembali menatap lurus ke jalanan. Begitu ya, tuan? Kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Ucap Arga tersirat perintah. Tuan, jangan-jangan Anda menyuruh saya untuk membeli seekor singa? Tanya Tang ragu. Iya, lakukan itu, Tang. Balas Arga yakin. Seketika kedua mata Tang sedikit melebar sampai pegangan tangan di setir mobil mencengkram kuat. Apa tuan ingin menjadikan Nona makanan singa itu? Di mana otak berpikirmu, tuan? Sadarlah, tuan. Batinnya tak habis pikir dengan permintaan sang majikan. Sekretaris Tang berdehem untuk menetralkan keterkejutannya. Tuan, apa tidak terlalu berbahaya membelikan seekor singa untuk Nona? Dengan suara penuh kehati-hatian dia bertanya, berharap agar sang majikan membatalkan niatan tersebut. Arga menghela napas pelan. Soal itu kau carikan singa yang sudah terlatih dan jinak. Tapi tuan, kau belikan saja satu ekor singa dan buatlah kandangnya di halaman belakang. Ujar Arga tak mau ada protes lagi, membuat sekretaris Tang menghembuskan napas pelan dan dengan terpaksa mengiyakan. Baik tuan, usahakan hari ini juga singa itu sudah ada di kediaman Saputra. Baik tuan, jawab Tang pasrah. Saya masih tidak percaya kalau singa adalah hewan favorit Anda, Nona. Memang ya, selera orang tidak bisa dilihat dari penampilan, batin Tang. Arga merebahkan kepala ke senderan kursi, lalu ia memejamkan mata. Aku tidak sabar melihat senyumannya yang terkejut dengan hadiah ini. Gumam dia disertai senyuman penuh harap mengembang di bibir tipisnya. Tang hanya bisa menghela napas pelan, menggeleng kecil beberapa kali dan fokus mengemudi.